Kembali lagi di Sans. Masih Mas Altan. Sekali apa sih? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Aku lagi seneng-seneng nyanyi itu loh, apa namanya? Yang sedih-sedih. Sedih-sedih. Nah, aku kan orangnya kan mengikuti musik banget. Ah. Nah, 2021 itu kan musiknya tuh kan iramanya sedih-sedih. Dan banyak bukan band tapi solo. Oh. Penyanyi solo. Beda banget sama zaman-zaman kita. Yes. Sekitar tahun 2010 sampai 2014. Ya 2009-an lah. 2009-an Ya. lah. Itu skenanya kan beda banget. Beda banget. Tapi ngomongin skena musik kayaknya kalau cuma kita berdua nggak afdol. Nggak afdol. Kita nggak tahu alasannya. Nggak tahu sama Yes. sekali. Yes. Yang didengar ya cuma itu tuh Yoi. aja. Gimana kalau kita undang teman kita aja? Yoi. Hardcore nih. Wah, ngeri. Hardcore. Yang apa namanya dulu sering apa ya namanya ya merajai permusikan khususnya di Jogja. Yes. Skena Jogja. Skena Jogja. Area JNN dan sekitarnya. Langsung Kita panggil aja ya. Oh. Mas, Selamat datang Mas Komeng Serigala Malam. Siap. Halo Mas. Apa kabar Mas? Tapi hati-hati loh Mas. Alhamdulillah. Ini kru kita pada kena Covid. Masker. Iya Mas. Waduh, nih ngomong-ngomong skena Sabar. permusikan Iya. Mas Komeng. Kan kalau kita berduaan ketoknya kok nggak afdol banget. Iya. Masih wah bayi zaman ini sore lah sih. Iya. Kayak Mas Komeng kan dunia permusikan suwi lah. Ngeri, apalagi di jalur underground. Ada jalur-jalur Yes. kiri. Hmm. Apalagi kan Serigala Malam kan terbentuk antara 2008 2009. Ya benar. 2008 2009. Nah, itu menurutmu sendiri Mas tentang skena Jogja musik dari zaman dulu sampai sekarang kok Sampai sekarang. fluktuasinya kok ngeri banget. Mas Komen dari kapan mulai dari musik-musik gitu? Dulu Mas Komen sendiri. aku pertama ngeband itu awalnya dari SMP aku udah ngeband. Dari SMP? Dari SMP Oh. SMP itu berarti tahun berapa ya? Lama lah. Di Malang dulu aku asli Malang. Waktu di Malang aku udah punya band. Bandnya juga underground apa masih? Gitu? Iya, underground juga. Namanya Oh. Target Lock. Target Lock. Hmm. Boy, SMP Spring bro. Terus hijrah ke Jogja 2004. Waktu itu aku nggak langsung ngeband, tapi sempat manajeri beberapa band Oh gitu. melodik. Nah baru di 2008 akhirnya aku bikin band Serigala Malam itu sama teman-teman kuliah. Oh. Teman Atma Jaya Hukum. Oh. Tadi 2004 Mas Komeng ini kuliah di sini sebenarnya. Atma Jaya Hukum. Cuman jadinya terhukum. Terhukum. Aku ora mulai loh, aku ora mulai. Nanti kita bahas itu nanti Mulai kencang dhewe ngawur. Pertama ngeband juga apa Mas genrenya yang di ini? Pasti cover-cover dulu tau? Eh Yang dari SMP. dari SMP, Ah. dari SMP pertama standar band Nirvana lah ya. Oh, grunge punk. Iya, ya, gitu. alternate music sama punk dulu itu yang pertama narik aku buat jadi pelakunya di dunia underground ya dari musik alternate sama punk itu. Oh. Karena bikin band pertama, mainin Nirvana, lanjut ke genre berikutnya sampai akhirnya di Target Lock itu aku ditarik sama orang-orang yang lebih tua. Oke. Orang-orang yang lebih tua, anak-anak kuliahan gitu, aku masih SMA, diajakin buat jadi vokalisnya. Oh. Nah, dari situ pertama kali aku dengar dari SMP kan, berarti aku dengar hardcore, cuman jadi pelaku di band hardcore itu dari tahun ya dari SMA itu, satu band sama teman-teman di Malang Target Lock, pindah ke Jogja, kosong, nggak ngeband, 2008 akhirnya aku mulai ngeband lagi. Band pertama yang tak cover di Serigala Malam ya Sick of It All, Sick of It Bad All. Band New York itu sih. Oh, New York hardcore. Nah, inspirasinya terjadinya Serigala Malam tuh. Dulu influence-nya apa, Mas? Wah seru. Serigala Malam dulu awalnya aku pengen bikin band hardcore ya.
Oh, memang karena emang basicnya kan apa yang aku paham tuh ya di hardcore. Terus akhirnya aku konsultasi sama teman-teman kos, aku pengen bikin band nih, band hardcore. Namanya apa ya? Kalau personilnya aku udah ngumpulin cuma belum tahu namanya. Akhirnya ada satu teman vokalisnya Dirty Mouth dulu, namanya Jarot. Dia bilang, kok namanya Serigala Malam aja. Kok kayaknya nyantol ya? Nyantol. Akhirnya aku pakai. Dan ya udah, itu SM belum pernah main di mana-mana. Aku udah bikin posternya. Poster iya. Menang geleng sih. Bikin poster, aku cetak stiker, aku datang ke acara di kampus tuh udah full tempelan-tempelan Serigala Malam. Ini apa? Ini bandku besok. Gitu. Iya. Stiker, aku datang ke acara underground dulu waktu masih ada One Family One Brotherhood yang main Something Wrong, aku udah datang ke situ. Aku kenalan sama orang-orang yang lebih tua, aku datang sendiri. Karena aku belum punya teman banyak. Aku datang sendiri, aku bagi-bagi stiker ke mereka. Ini apa? Ini bandku, Mas. Serigala Malam. Ini bandku. Dan akhirnya kami mulai start main pertama tuh di Bunker, kalau kalian tahu. Ya, tahu. Itu legend, itu si BGB-nya Jogja. Ya, itu. Kalau menurutku. Yoi, itu si Asli. BGB yoi. Nah, itu dari situ sih, itu awalnya akhirnya kami main dan sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Oh, luar biasa. Ya, Sama storyline nih lah. jalannya panjang. Iya. Apa aku berarti di Bunker? Pertama kali Serigala Malam main mah di Bunker itu. Iya, acara Molotov kalau nggak salah. Ya, cobaan silmu. Yo, Yoi. ini legend loh. Wah, legend banget. Perlu kalian Datangkan. Iya, datangkan, Iya. yo. Nah, itu orangnya kemana ya? Gak tau beracara pura wisata tuh sebelum itu. Kemana ya? dia itu ikut PH di Jakarta sekarang. Oh, di Jakarta. Oh. Ilmu. Terus sempat menaikkan band-band Serius, ini ada bro. serius. Dia orang yang itu sih penggiat. Bener. Dan dia single factor lagi. Asli. Yo, Asli. ngeri. Nek menurut Mas Komeng sendiri, hardcore itu apa tuh Mas? Waduh. Nek bagimu kan soalnya kita Hardcore tanganmu ini mbok belek ini getemu apa? Hardcore kan juga prinsipnya kan juga banyak juga kan. Kalau menurutnya Mas Komeng sendiri. Aku nggak tahu kalau menurut orang-orang atau teman-teman yang lainnya. Cuman kalau menurutku sendiri hardcore itu lebih ke, kalau buat aku sendiri udah jadi kayak jalan hidup. Karena sebagian besar musik-musik yang aku dengerin, terutama kayak Madball, Psychopitol, itu sangat relate sama kehidupanku. Dan akhirnya itu yang jadi bukan patokan hidup, tapi apa ya, the way of life itu gimana kalian itu? Ya kayak gitu lah ya. Dalam The way of life itu udah kayak gitu. Iya. Oh. Nah, pertama itu udah buat lagu sendiri waktu di Bunker apa? Belum. Masih belum. Masih cover itu Agnostic Front, Psychopitol, Madball, Ardok. Oh. belum ada. Tapi di tahun 2008 juga setelah berapa kali main, akhirnya aku sama beberapa personel lama kayak si almarhum Bagong kalau kalian tahu. Iya. Akhirnya aku mikir gimana kalau kita bikin EP. Oh. Kita bikin EP isinya ada 5 lagu atau 4 lagu kalau nggak salah ya. Itu jadi akhirnya aku sebarin ke teman-teman. Semuanya yang ada aku punya link di mana aja aku sebarin itu, dan itu akhirnya yang jadi tiket pertama SM buat main di luar kota. Kami bisa main di Priok, kami bisa main di Bandung, jadi mana aja. Itu akhirnya pembukanya. Iya. Aku tahu itu lagunya yang Komitmen Berterakhir. Oh, ya. Ya, aku tahu itu. Wah, itu pecah banget bro, nek pas gue bro. Ya, anthem sih. Anthem ya itu ya. Gue orang arti. Anthem sih itu. Iya, Komitmen Berterakhir nek wes Serigala Malam itu udah bawain itu. Wah, pecah. Boncot kene ku. Itu bikinnya lucu loh, bro. Itu Gimana? bikinnya lucu loh, bro. Aku belum pernah cerita ini ke orang lain sih. Wah, ini ya dituang dong. Oh iya nih. Kita ditemenin sama Mr. Doel. Oh iya. Terima kasih buat Mr. Doa. Bisa dong ya. Gimana Mas? Tapi rade kan sepatu kok. Terang. Ini kan. Ya. Jadi karena aku tuh pemusik tapi aku nggak bisa main alat musik. Oh gitu. Sama sekali. Oh, berarti waktu di SMP juga vokalis? Oh iya. Iya, vokalis. Oh, oke. Jadi kayak gitar aku nggak bisa, drum apalagi, keyboard nol ya kan.
Saxophone apalagi? Apalagi Suling bambu. tipung udah mulai nyoba sih. Itu pas bikin komitmen Betrayer itu jadi kan Bagong sama aku satu kampus. Oke. Kami sering kumpul di belakang kampus Atmajaya itu di kantinnya. Tiba-tiba pas di kelas aku dapat kepikiran nih, aku punya jadi kaku kalau bikin lagu sampai sekarang kebiasaan aku punya nada na atau kayak gitaranya itu aku ngomong ke gitarisku pada waktu itu Bagong. Aku bilang, "Go, aku punya nada nih kayak gini nih." Berarti lewat dulu. Dia kulik, besok kita garap di studio, akhirnya jadi lagunya. Wah, ini bagus juga. Maksudnya bukan bagus, cuman wah, easy listening banget dan enak gitu loh. Terus akhirnya aku putusin buat recording. Kalau recording itu kan pertama yang di take drum dulu kan. Iya. Buat multi track itu kan yang di take drum dulu. Benar. Nah, drumnya tuh konyol banget bener cuma cuma gitu. Jadi habis take drum, aku dengerin coba hasilnya gimana take drum. Anjing kayak beat senam, Cuk. Sama SKD. Tapi akhirnya waktu gitar udah mulai masuk, lirik aku masukin, wah man, this is good. This is good, ya. Akhirnya bisa jadi anthem Iya, sampai bisa di end sama padahal Iya. dari pertama dari nadanya dari mulut dulu. Iya. Masih titik di mana mulutnya sih. Oh iya, di handphoneku banyak kayak gitu. Nek Mas Komeng kan SM ini kan kebanyakan bahasa Inggris ya. Ya Iya. hampir 89% lah. Nah, kenapa kok bahasa Inggris itu? Aku lihat lagunya sih bahasa Indonesia cuma satu ya. Iya. Sing apa judulnya apa mundur apa? Mundur bukan pilihan. Mundur bukan pilihan. Nah, itu alasannya kenapa, Mas? Mungkin karena base-nya aku dari dulu dengerinnya band-band hardcore yang berbahasa Inggris. Terus aku ngerangkainya juga di bahasa Inggris kebiasaannya karena aku mikirnya penyampaiannya tuh lebih mudah. Oh iya. Penyampaiannya lebih mudah ketika mau pakai bahasa Indonesia kayak straight answer. Iya. Mungkin bakal lucu. Misalkan aku yang nyampein. Akhirnya aku coba di mundur bukan pilihan walaupun hasilnya nggak jelek-jelek banget ya. Bagus ya. Bagus tuh. Tapi buat ngulang kayaknya masih belum. Oh. Alasannya kenapa SM berbahasa Inggris karena personal saya lebih gampang nyampein. Oh gitu. Oh. Bukan karena alasan naik nisur ben ra dicekal. Karena bahasa Inggris katanya KPI Iya, men iya, ngomongnya iya. Untungnya lagu-lagunya SM nggak pernah ditilik sama KPI. Iya. Iya. Niliknya malah Bruno Mars. Masih lagi-lagi. Brengsek banget Bruno Mars ngomong di. Ora ngerti aku KPI iki bur ra paham itu. Minum dulu. Gimana Mas? Wah ini tak kenalkan nih. Ini Mr. produknya Diageo. Diageo. Whisky. Oke. Thank you to Diageo. Wah, ini kebanyakan nih, Bro. Kalau mabuk Ya, gimana? sebagai model Tipis-tipis aja, Mas. Asbalnya bisa ini loh betul. Oh iya. Oh iya. Nah, Oh iya. Gimana, Mas? Mantap. Oh. ini whisky. Whisky. Tapi lebih manis ya. Manis ya. Karena memang kebanyakan pecinta Mr. Doer ini ladies. Oh, Yang soft, oke. yang manis. Oh, yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek. ada rencana? Hah? Ada rencana? Ada rencana, jadi kedepannya kita akan launching bells. Oh, Wah, ya semoga mantap. cocok lah sama Iya. saya. Mau lah. Nanti buat kejutan aja ya. Kejutan. Buat kejutan. Wah, ngomong-ngomong kejutan nih. Katanya Serigala Malam ada kejutan buat tour. Wah, Yes. itu bisa diceritakan lah, karena kan Oke, belum oke, banyak yang oke, tahu oke. nih. Itu tahun ini ya, tahunnya ya? Hah? Tahun ini. Tahun Iya, ini, tahun bisa ini, tahun oke. ini. Nah, itu bisa Jadi diceritakan. tak bocorin dikit. Iya, Bocorin iya. dikit. Sebenarnya album ketiganya udah beres. Oh, udah beres. Terus jadwalnya tuh udah fix, udah pasti. Buat akhir bulan ini sebenarnya SM udah rilis album baru. Terus lanjut di bulan Agustus kami ada tour Jawa, Bali, Lombok. Cuman karena keadaannya ini memburuk lagi. Memburuk lagi ya akhirnya kami postpone. Mungkin Postpone. bakal jadi beberapa bulan ke depan, yang pasti tahun ini kami tetap bakal jalan. Jos. Ya. Tabrak lah ya. Tabrak. Aja lah. Karena kemarin sempat main juga di Magelang. Iya, iya. Di Wah. Rut. Nah, itu Mas, setelah sekian lama nggak main, Pecah. terus ada ajakan buat Pecah. main bareng Knockdown Pecah, dan asli, teman-teman asli. yang lain juga. Iya. Ada Yang something wrong rasanya juga. sih. Ada something bro.
Jadi 2 tahun lebih ya, 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Vakum main, semua band aku rasa vakum main. Akhirnya kami diajak main sama si Kucing, dia telepon, mau nggak main di acara aku? Wah, kondisi kayak gini, corona, nggak ada corona. Kalau si Kucing emang dia garis keras sih. Ikut saya striker kan? Ya, striker emang. Dan aku akuin dia oke bikin acara, dia berani. Akhirnya kami bikin acara, pecah banget, yang sesuai ekspektasi. Jadi aku mikirnya, wah ini acara bakal gila, aku bakal ketemu teman-teman lama, aku bakal ngobrol sama teman-teman luar kota. Oke banget jadinya. Beneran keturutan, main juga luar biasa, momennya dapat. Dan alhamdulillah dari acara kemarin, aku nggak dengar ada kabar temen yang pass out meninggal gitu. Yeah. Alhamdulillah. Cuman tetap waspada. Itu bukan berarti corona nggak ada ya. Aku ya waktu dicekal sih tadi. Iya. Ngomong corona rame. Corona tetap ada. Cuma terserah kalian aja. Ya. Kami seperti Jaga apa. diri, jaga diri. Tapi adanya corona tidak menghalangi kita untuk berkreasi. Harus berkarya. Jangan. Berkarya. Jangan berhenti. Judul album yang baru apa, Mas? Oh, itu masih rahasia aja. Oh, masih rahasia. Oh, iya. Nanti ada surprise nanti ya. Itu rahasia. Yang jelas bocoran dikit, album ini bakal beda banget sama 2 album SM sebelumnya. Karena di album ketiga ini kami mengharapkan banyak caci maki dari Harus semua aja ya materinya. ya, ini baru semua. Dan kalau mungkin kalian pernah dengerin albumnya SM di album pertama, Ya. oke ini hardcore, album kedua oke ini hardcore tapi ada hip hopnya dikit. Yang album ketiga mungkin kalian bakal ngomong anjing apa sih, macam-macam banget ya, kayak gitu emang. Ya hardcore-nya ala Serigala Malam. Ya. Kami evolve karena umur kami udah makin tua, yang kami dengerin juga makin banyak. Iya. Ya, kami cuman berusaha memainkan dan membuat musik yang kami suka. Ya. Ya. Ya itulah Serigala Malam. Ya. Berarti pengen menunjukkan jati dirinya Serigala Malam ya, bukan berarti mengikuti pasarnya. Ya. Ya. Nggak ada, kalau pasar nggak ada di hardcore. Kalau pop memang harus ikut ya. Iya, benar. Kalau enggak Kalau hardcore susah. kalau pasar juga gimana pasarnya? Pasarnya ditutup. Jadi balik tadi di lirik aja Mas. Lirik lagi nih. Pasar gendang. Itu tuh apa ya asu? Kenapa enggak bisa langsung Bang? Oh iya, sorry. Karena hardcore kan kudu ngomong. Oh iya, rebel. Rebel, Mas. Riot keras. Tadi baik lirik lagi Mas ya. Kalau Mas Komeng kalau buat liriknya nih, kalau itu tuh dari musik dulu, apa lirik dulu baru ke musik kayak gitu? Aku fleksibel. Fleksibel. Semutnya aja. Kalau ada yang beberapa dari liriknya dulu aku bikin liriknya, baru aku bikin musiknya, teman-teman bikin musiknya. Ada yang kami bikin draft lagu dulu, baru aku kasih, kayaknya ini beatnya, musiknya, backgroundnya pas buat diisi sama lirik ini nih kayak gitu. Oh, berarti fleksibel aja lah ya. Bisa lirik dulu, bisa musik dulu. Yoi. Kalau menurut Mas Komeng, lirik paling oke nih di Indonesia siapa? Influence Mas Komeng nih yang di Indonesia dulu. Lirik paling oke. Ini Dragon Boys. Oh. Bos apa aja? Bagus. Lirik paling oke. Yang di Indonesia. Terserah sama aja apa Palos kah? Atau kalau aku tuh Koil. Oh ya, Koil oke sih. Koil Oke banget. sih. Dia menyampaikan cinta tapi enggak ada menye-menyenya lah gitu. Koil oke. Koil itu oke. Aku mungkin kalian taunya aku Komeng yang dengerin musik hardcore. Ya Komeng yang mainin musik hardcore, mungkin dia bakal dengerin musik hardcore tiap hari sepanjang hari enggak. Jadi aku dengerin banyak musik. Dan penyampaiannya paling oke. Iwan Fals oke sih. Iwan Fals oke. Oh. Nah, dari Serigala Malam sendiri itu membuat lagu itu berawal dari apa nih? Maksudnya berawal dari keresahan atau pengalaman? Pengalaman. Lebih ke pengalaman. Oh, Oke. Itu buat beberapa lagu di album yang sebelumnya lebih dari pengalaman pribadi. Maksudnya di album pertama aku banyak angkat soal friendship, brotherhood, karena emang aku di umur yang berkecimpung di situ. Ya kan, aku masih muda, teman-teman nomor 1. Teman-teman nomor 1, skena nomor 1. Di album kedua mulai banyak yang tak rasain, kayak momen-momen waktu aku di penjara juga itu aku angkat di situ karena
ya aku berusaha jujur aja apa yang tak rasain. Itu kenapa di album kedua judul albumnya Hibernate in Hardorpin, karena emang aku berhibernasi selama itu, dan teman-teman yang lainnya juga berhibernasi. Akhirnya setelah aku keluar, album ini ada, aku tuangkan di situ. Yang di album ketiga ini lebih ke apa ya, ada yang beberapa lirik yang satir, ada yang kayak puisi, ada fiktif, ada. Jadi makanya itu aku berharap banyak caci maki tentang Satpol PP. Robocop. Maksudnya apa ya? Rasa Maksudnya kan isol cerita gitu. itu udah samping dong. Oh iya, santai. Iya. Itu yang waktu masuk itu juga berkarya juga tuh. Segala malam aku tahu iya. Dia kamu featuring sama vokalisnya Otrek sama sekarang Taring. Itu juga si kan? Hardi enggak. Kalau waktu itu aku di dalam tapi aku tetap berkarya, maksudnya aku bisa menggambar, aku bisa bermusik juga, tapi yang paling aku kencengin di situ karya gambarku sih. Oh gitu. Jadi logonya Taring itu yang bikin aku. Itu posisi pas aku lagi di dalam, si Hardi sempat kontak aku. Ada temen yang datang ke sini terus bilang, Hardi mau bikin band segala macam. Oh ya, bandnya mana ya? Outright? Bukan, ini band barunya, namanya Taring. Oh ya, oke. Aku bikinin logonya, akhirnya mereka bikin sampai sekarang ya. Akhirnya mereka pakai sampai sekarang. Oh yang gambar Mas Komeng sendiri. Banyak yang belum tahu. Iya, banyak yang belum tahu juga. Soalnya aku tahu itu dari Om Jahat. Om Jahat ya. Iya. Om Jahat, gimana kabarnya sekarang? Aku juga nggak tahu. Dari rekaman Rono, Pak. Seperti itu, rekaman Zan. Dulu dia cerita-cerita kan, oh itu Taring ini sama Serigala Malam gini. Oh ternyata cuma gambar. Oh iya. Om Jahat, ya itu salah satu orang yang berperan di album 1-2-nya, tapi 1-2-nya SM, tapi sekarang kedepannya aku nggak tahu kemana. Sempat ada sedikit. Iya, ada. Off the record aja. Jasmu kawan. Oke. Kalau misalnya tentang event tadi itu, event paling keren lah, paling terkesan pengalaman gitu di mana? Paling berkesan. Wah, aku baru ditanya ini kemarin sama istriku. Oh gitu. Aku Jangan-jangan kamu istri. Iya. Oh kamu istri. Kaget aku. Kemarin ngangkat tuh. Pas malam dia tanya, Mas, aku pengen tanya apa? Momen yang paling berkesan pas kamu manggung itu kapan sih? Dari 2008. Sebenarnya banyak banget, semua momen setiap kali SMA itu selalu ada ceritanya. Cuman yang paling benar-benar bikin aku berkesan itu pas di launchingnya album kedua, waktu bareng rilis sama di PMB, di JNM, itu sih. Karena itu kan waktunya aku 3 tahun nggak main. Begitu aku main, aku tur Jawa. Selesai tur Jawa, closingnya aku bikin acara di JNM. Itu benar-benar aku yang ketemu sama teman-teman lama satu-satu. Terus ngerasain main, vibe-nya luar biasa, jadinya gila. Karena aku sangat mabuk dan gila. Aku tahu itu, step diving. Manggung ya. Dari atas banget tuh. Naik raging ya, sekarang banyak meme-nya. Banyak yang ngomong. Tapi ada ketakutan nggak itu pas lompat itu? Di mana? Ada ketakutan. Cuek, mabuk. Aku lihat itu, wah Iggy Pop ya. Mabuk parah, asli. Ngeri. Itu sampai nangis ya aku. Terharu. Iya, terharu karena udah lama gak ketemu teman-teman, dan ternyata waktu aku ngeluarin sesuatu teman-teman masih datang. Jadinya tuh momennya dapet, wah, asik, luar biasa. Ngeri banget. Aku nonton itu. Datang nggak? Datang. Lompat dari DJ itu, wah Iggy Pop bro. Sama temanku sampai Iggy Pop bro. Saya nggak sadar. Tapi seru sih itu. Seru banget. Semoga segera lah ya di sini. Iyalah. Saya juga merindukan gigs kayak seperti itu. Iya. Nah, menurut Mas Komeng sendiri nih, apa yang menjadi dampak fluktuasi skena musik di Jogja yang dulunya itu yang meraja itu ada hardcore, ada hip hop, terus metal, terus kok jatuh nih sekarang nih. Ya, maksudnya kenapa nggak ambience-nya itu nggak seperti tahun-tahun 2000
2011 Iya. gitu. Apa yang mempengaruhi itu, Mas? Karena bagaimanapun juga menurut saya Oh. musik itu bisa jadi tren. Ketika kemarin SM dan skena hardcore bisa naik karena emang trennya lagi itu. Oh, oke. Sempat di tahun setelah itu ketika redup yang aku lihat ternyata trennya waktu itu bola. Anak-anak SMA, kuliah baru yang rata-rata dulu menikmati musik underground mereka beralih ke bola. Oh. Ya. Terus ada juga momen anak-anak yang seumuran itu bergeser ke IDM Ya. atau ke jenis musik lain. Iya. Ya itu normal sih. Iya. Normal sih karena aku menjalaninya dulu kayak siklus per 5 tahun gitu loh. Dulu aku SMP yang hype ya emang bener-bener musik underground naik-naik banget di Malang. Tapi sering berjalannya waktu pindah ke apa, muter lagi. Oh. Kayak gitu. Dan dengar-dengar nih akhir-akhir ini anak-anak muda di Jogja ini menggandrungi Tamiya. Iya. Bagian kecilan Nah, menurut Mas Komeng nih, ini hardcore ini akan mulai muncul lagi nih di momen apa dan kapan setelah ini? Kalau aku sih gimana ya? Nggak pernah berharap banyak dari musik musik yang aku mainin tuh aku nggak pernah berharap banyak. Jadi nothing tulus aja. Oh, gitu. Aku cuma memainkan apa yang aku rasa aku seneng gitu. Ya. Aku itu sama ini ya udah aku mainin. Sampai kapanpun juga nggak bakal berhenti. Kalau misalkan ternyata itu nanti suatu saat bisa booming lagi, ya udah. It's good. Yeah. It's good. Karena bagus. Misalkan anak-anak nggak ada yang misalnya Jogja kemarin kan rame klitih tuh. Iya. Misalkan anak-anak klitihnya jadi geser ke acara, ke gigs Iya. gitu kan positif aja. Berkarya, Berkarya apa-apa, wah pengen meniru aku, pengen bermusik biar kayak seperti ini tuh lebih bagus daripada aku pengen bacokin orang Kok ngeri banget. ya kayak gitu. Tapi Serigala Malam dari awal yang masih tetap Mas Komeng itu ya? Ada aku sama Niko tuh sebenarnya dulu drummer itu dulu si Niko itu edisional cuman sekarang udah jadi pemain. Ya paling lama cuman aku sama Niko sama Mario. Mario sekarang di Bandung jadi buat tektokannya agak susah. Ya kalau yang aktif paling juga cuman aku sama Niko. Oh gitu. Tapi kemarin waktu di DC ikut ya, Mas itu? Ikut Mario. Terus ada 2 player baru si Petrus sama Tutut itu nggak baru-baru amat sih dari 2000 berapa belas gitu mereka udah gabung. Tapi di album ketiga ini mereka ikut garap semuanya. Ya aku harap semuanya 4 orang ini solid sih. Iya. Ngomongin DC kemarin kok bisa nyampe di Iya. acara DC awalnya gitu Mas di kontak kayak gitu. Nggak tahu. Karena kita DC itu gerbangnya band-band Jos ya. Iya, kalau dulu itu Radio Sun. Oh iya. Iya. Oh iya. DC kita Jos banget Iya. nih. Lagi band tenan nih. Iya. DC aku nggak tahu siapa dulu yang nge-link, cuman tahu-tahu orang-orang DC-nya kontak aku. Pas itu aku masih belum tahu malah DC apaan sih? Ya, coba dicek di YouTube Mas. Oke, it's good. Karena ada beberapa temen yang udah pernah main di sana dan akhirnya ya udah digas. Kayak gitu. Buat besok rencananya Rock Aroma. Iya, Format sama. Kayaknya di bulan Agustus juga mereka mintanya. Harusnya di bulan Juli ini postpone ke Agustus. Oh. Mungkin sebelum tour itulah. Ini Mas tips and trick. Tips and trick membangun band sampai sekarang dari 2008 sampai sekarang tuh ya pasti ada pahitnya juga. Bisa konsisten ya? Jujur Ya. Mas kamu. Bagian. Kok bisa konsisten? Konsisten sampai Konsisten. 2000 sekarang 2021. Konsisten. Kan dulu juga Serigala Malam tuh raja pensi juga, Bro. Iya. Wow. Weekend lo. Yo, Per weekend lo. Per weekend. Mesti ono. Apa nene sih ngadak acara Ridho gitu. Ini mesti ono Ridho mana ya? Ada. Lagi yang narik itu ojol. Itu. Lagi fokus kuwi. Gimana Mas? Kalau bisa konsisten buat band-band sekarang mungkin. Ya, selama kalian bermain musik bukan karena tren,
itu bakal bisa jadi jalan buat kalian. Tapi kalau cuman buat tren ikut-ikutan ya kurang lah mesti. nggak Kurang bisa. banget ya. Ya kasarnya banyak dulu band-band baru hardcore muncul muncul Ya. redup sampai sekarang. Nah, sih All kalau out. malam sampai konsisten All sampai out. sekarang, Bro. Ya, tipsnya all out. Oh. Ini juga ada yang banyak tanya mas teman-temanku di luar sana nih. Oke. Kalau memang orang basicnya hardcore nih, Hmm. kalau kesehariannya di rumah itu komunikasi sama istri itu kok masa segora. Saja nih mas. Kasih lo istri nih. Apa biasa bae apa tetep Biasa. Kowe turu ora, Hul. Hospit. Jane ngono ta, keseharianmu piye karo istri? Beda lah, beda. Beda tetep beda. Beda kalau seharian sama istri sama anak ya. Ya, Ma, aku pengen masakin sayur sop dong. Nah, Tetap bisa lucu ya. Kalau romantis bisa lucu. Karena sebenarnya kalau aku pribadi ngerasain ketika aku di rumah dan aku main di panggung itu aku bisa jadi orang lain. Oke. Iya. Alter ego ya. Alter egonya Oke. itu, bener alter ego. kayak gitu. Tapi pernah bosan gak sih Mas di dunia hardcore gini? Pernah ada rasa wah, aku mau ganti genre. Oh. Itu kan anjing. Dari sopo sih? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Bagus. Ya kalau kamu udah menjadikan musik sebagai jalan hidupmu, way of life-mu ya, aku rasa nggak bakal bosan sih. Gak bakal bosan ya? Nggak bakal bosan. Bener. Kalau udah passion lah mungkin ya. Ya sih, Mm-mm. lebih ke passion bener. Itu udah gak bosan, nggak mungkin bosan lah ya, senang. Iya. Orang senang udah cinta di situ. Ya tinggal ciak itu. Ini ngomongnya apa, Bro? Ini passion lah. Passion. Iya. Terus ada pertanyaan juga dari teman-teman yang apa kemarin. Oh, pernah ya? Mereka tuh penasaran banget. Mas Komeng ini terakhir nge-sex kapan? Apa urusannya anjing? Apa urusannya anjing? Semalam. Oh ya, aku pernah. Jadi kemarin itu kita tuh melempar pertanyaan Mas Komeng Oke. ke teman-teman follower yang nggak Angkat seberapa. gelasmu kawan. Angkat gelas. Follower yang nggak seberapa ya? Oh, follower yang nggak seberapa. Tapi ternyata excited banget sama Oh iya tuh. oh, Lumayan. apa ceritanya? Segala malam. Cerita pacaran. Katanya Jeffrey juga Iya, aku juga melempar ya. Bentar. Mulai mau pertanyaan lu, Bentar. Bajingan pertanyaannya di sini. Orang. Bentar. Wah, ini ada dari Nares Suara. Oh. Jadi Kuncung. Kuncung ini brengsek banget nih. Kapan masuk Spotify? Oh Ada iya, kan? itu banyak pertanyaan kemarin tuh. Sebenarnya SM album kedua udah ada di Spotify. Cuman tak take down. Terus besok barengan sama album ketiga. Pas kami rilis album ketiga itu langsung kita rilis 3 album di Spotify. Sekarang Oh, sama EP-nya. Oh, berarti dulu sempat Spotify. sempat. Terus di take down. Tak take down. Oh, lah kenapa di take down? Mas? Karena kurang jelas. Kurang jelas. Platformnya mau apa nih? Oh lebih ke Reverb Nation ya mas? Itu standar band indie. Iya. Sama MySpace. Terus ada lagi nih. Ada lagi pertanyaan dari Mas Opik Taufik. Opik Taufik Mokhtar. Hati-hati lu. Oh, rata-rata tinggi panggung kalau lagi perform. Macem-macem bro. Paling tinggi panggungnya berapa? Berapa ya? 7 meter. 7 meter anjing. 7 meter anjing. Sing nonton jerapah. Coba panggungnya Gemirono kok. Nggak tahu kalau itu banyak lah, ada yang tinggi, ada yang nggak pakai stage juga banyak. Tapi suksesnya band-band manggung itu tidak dilihat dari seberapa tinggi panggung. Anjing ada teori ini. Aku nek nonton iki, oh iki nek panggungnya saya gede, saya duri, wah saya sukses iki. Iya. Enggak lah. Enggak juga ya? Enggak lah. Tergantung fee-nya tuh itu. Fee-nya gede sukses. Enggak, kalau aku sukses sama enggaknya tuh kan se-fun apa kamu main di panggung. Kalau kamu sebagai player band itu kamu merasa fun banget di panggung, walaupun itu panggung kecil nggak ada stage-nya, ya udah kamu sukses. Oh. Nah, kalau Mas Komeng seneng stage
yang kayak gitu apa yang nggak ada stage-nya langsung sama penontonnya gitu? Nah, beda sih beda. Kalau nggak ada stage-nya itu rasanya lebih dekat. Atau biasanya kalau acara-acara underground paling pakai level setengah meter atau nggak ada levelnya itu asik. Gitu. Asik karena aku lebih dekat kan. Iya. Gitu. Interaksi sama teman-teman tuh lebih oke. Oke. Kalau panggung gede biasanya ada Barikade. barikade. Iya, betul. Itu kan repot, aku harus lompat. Dan itu yang sering aku lakuin karena aku harus lompat ke depan, aku harus keluar barikade, ikut stage dive atau musik sama mereka. Karena salah satu syarat untuk jadi band hardcore kan kudu musik no penonton. Oh, nonton gue, maksudnya. Oh, nonton. Katanya nih band hardcore terus lah musik ini kurang. Bapak underground Indonesia loh. Aku menurut teori ya. Ini ada lagi nih dari Oi Imagine. Wah. Kenapa kok bisa panggil Komeng? Wah lama. Apa ada teman yang namanya Adul atau gimana? karena aku orang yang usil banget. Dulu aku orang yang usil banget. Orang usil banget. Karena lagi diam gini tiba-tiba bulumu tak bakar. Gitu. Oh. Udah naik kriminal sih. Kriminal lagi. Dibakar langsung koncolnya. Oh, dari usilnya itu. Iya lama banget ya. Bukan karena motornya Jupiter ya? Semakin di depan. Pernah sekali punya Jupiter tapi aduh. Itu dari kapan dari SMA berarti? Dari kuliah? SMP. 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 Oh, udah dipanggil Komeng gitu. Karena lebih simpel kan, misalkan kenalan gitu sama teman baru, namanya siapa Mas? Herman Yosef Dias Aris Utomo Panjang. Panjang. Aja. Komeng. Oh, untung ya Komeng ya. Ada temanku paraannya kocok. Temanku SMP ada namanya Kentu loh. Cocok Ada Kentu, ada yang namanya Peju, men. Gila. Parah, men. Parah ya. Kalau kenalan sama cewek kan peju. Hancur loh. Hancur. Terus ada lagi nih Mas, dari Yusuf Andri. Pandemi dampak produktivitas band gimana Mas Komeng? Serius. Serius. Oh. Senang gitu loh ya. Serius. Dampak produktivitas band. Dampak produktif. Terhambat jelas. Ya contohnya kayak ini album yang harus saya rilis besok akhir bulan juga harus postpone, mundur. Harusnya rilis setahun lalu misalkan gitu kan, ya terdampak. Tapi mari kita berharap paling nggak biar slow dikit lah, biar kita bisa ngapa-ngapain. Semua orang bisa ngapa-ngapain. Ribet juga kalau gini terus kan. Iya, jelas. Apalagi kita di dunia entertain kan. Benar. Jadi agak susah lah kalau ini. Semoga lah kayak wes. Aku lihat Eropa, lihat ini anjing Iya loh. Iya, udah gak pakai masker, udah gitu. Anjing. Sudah bisa berhubungan seks dengan banyak orang. Iya, Kok bisa ya mereka santai? Maksudnya Eropa gitu, yang paling deket deh Singapura, Malaysia, mereka udah nyantai banget kan? Bisa Mas, soalnya di sana gak ada satpol PP Mas. Karena masalah lo ini. Soalnya apa coba satpol PP oke. Aman, Friend. Lu tak gojekin apa apa. Kacau. Oh, buat teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung besok kita bakal melempar pertanyaan untuk guest selanjutnya. Yes. Karena pertanyaan yang disebutkan pada sesi ini untuk selanjutnya juga akan mendapatkan merchandise dari Diageo. Yes. Kalau yang sekarang Mr. Doel. Kalau sekarang Mr. Doel, Iya. ini ada t-shirt Mr. Doel Cakep loh, cakep sama loh. tote bags Mr. Doel. Ah. Nah, jadi kalau kalian nanti ke pasar beli sayur bisa Apa gaya-gaya. bawa ulo ya iso. Kan pasar itu tuh. Hah? Kan pasar itu. Bawa ulang. Pasar modern. Pasar modern. Cakep. Gitu. Yoi. Terus ke depannya nih, setelah tour selesai, ini apa yang akan dikerjakan sampai Ya planning ke depannya. Sementara ini timeline kami baru sampai kami bikin single awal sebelum album rilis, terus rilis album, kami tour Jawa, Bali, Lombok, rencana juga Sumatera, tinggal tunggu dealing sama. Setelah itu mungkin bakal ada beberapa single dari album baru kami. Kedepannya buat album mungkin kami bakal bikin EP gitu sih. Oh, Bisa apa buat video klip lagi? Iya pastinya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman sendiri nih.
ketika nanti SM ini melakukan tour nih, sudah ada hostnya apa? Bercanda. Iya. Ayo lo. Kalau serius sudah nggak apa-apa. Bisa kita obrolin lah. Lumayan. Kalau planning kedepannya kalau Mas Komeng sendiri kan ada usaha beta juga. Weh. Beta ya kan. Beta apa? Beta sonde. Beta sonde. Kita apa sih? Iwak beta. Cupang. Iya. Cupang. Sama clothingan juga gimana planningnya ke depan juga dari Mas Komengnya sendiri? Kalau beta sih hobi. Jadi kan aku apa-apa tuh hobi. Buat yang belum tahu, sebenarnya saya ini pemain burung. Mana kok sok delok ning samping Hartono Mall. Kalau dolanan lubang anu. Apa aja sih kalau aku soalnya yang aku sukain hobi itu biasanya malah aku seriusin. Oh gitu. Kayak burung juga selama itu bisa jadi cuan, juga ngebantu-bantu juga. Sekarang panggung kosong, desain juga masih jalan, tapi kan harus tetap ada pemasukan lebih. Ya. Itu dari apa aja. Berarti memang berawal dari hobi terus diseriusin. Ya, jadi ketika kemarin menikah juga gitu hobi. Kalau hobi jangan menikah. Kalau kalian nemu orang yang pas, bener-bener pas ya maksudnya. Jangan yang pas tok, tapi yang pas banget. Mungkin ada beberapa pesan yang mau disampaikan ke istrinya. Siapa sih? Siapa sih? Iya. Ini podcast apa sih? Mungkin terpehe. Konsultasi keluarga. Iya. Oke. Yang punya hobi seriusin aja. Masa-masa pandemi gini ya kalian suka sama apa, kalau itu bisa jadi duit, gas. Dan kita nggak pernah tahu ya rezeki kemana ya. Ya, iya. Kalau emang hobinya bisa jadi rezeki ya kenapa? Kalau hobi kamu Tamiya ya gas. Gas. Jadi duit loh pokoknya. Kalau buang-buang duit jangan. Masalahnya itu. Kalau si Tommy ini hobinya Hobinya apa? micet. Micet. Micet dulu. Micet. Tawar-menawar. Tapi radil-dil lah. Berarti siapa sih? Sebelum micet apa? Kenfrog. Lawas banget. Lawas. Lawas banget. Micet rame micet. Lumayan. Lumayan apalagi pandemi kayak gini. Waduh, banyak banget yang dirumahkan akhirnya ya mereka kerja di rumah. Oh gitu. Pakai APD. Orang sana. Fashion gilanya pakai APD. BFA APD. Iya. BFA APD. Satu pesan-pesan untuk teman-teman yang menikmati hardcore saat ini Mas Komeng. Ya. Jangan berhenti. Jangan berhenti karena kadang ketika aku lagi lemas, aku dengerin musiknya Terror, dengerin musiknya Madball, dengerin musiknya Hatebreed, aku jadi semangat. Siapa tahu ini bisa jadi penyemangat buat kalian kan? Iya bisa. Iya. Tapi ada rencana nggak sih Serigala Malam ini bikin panggung virtual? Jadi penonton ini mau sing nang omah. Jadi turu kenapa? Tambah ini Sebelum pandemi kemarin udah. Udah. Jadi kami bikin studio session sempat pernah sekali. Terus akhirnya sekarang rame kan studio session, home show gitu. Oh malah duluan ya? Dari pandemi. Kemarin tapi aku pikirannya bukan apa ya, karena kan konsepnya yang dulu aku bikin Start the Flames, Burn the Flame Again itu karena awalnya band-band hardcore biasanya mereka di Jogja ini dari acara-acara kecil, dari studio gigs gitu kan. Nah akhirnya aku berpikiran kenapa sih cobalah tak ingetin lagi memorinya teman-teman ini, aku bikin acara aku bikin video di dalam studio kayak gitu. Impactnya lumayan sih kemarin. Cuma ternyata setelah itu malah jadi pandemi dan sekarang banyak orang yang Iya. Oh, paling galang pandemi. Iya. Ada yang pernah kena COVID? Kita udah pernah duluan. Iya. Tapi punya pengalaman menarik Mas selama ngeband sama Serigala Malam ini kan kerja sama Slash. Mau masuk. Sini mas. Tak kenalkan buat teman-teman. Sini mas.
Silakan Mas. Ternyata Guns N' Roses. Slash. Teman-teman yang namanya Petrus. Jadi kalau di Guns N' Roses dia gitar, di SM dia ngebass. Kalau di The Master kan aku. Iya. Apa di master apa? Limbah tuh. Tangan bagu. Oh di basisnya. Iya. Mas gabung Serigala Malam kapan Mas? Dari kapan? 2000. Iya, kapan sih, Bang? Ini? Kapan sih, Pet? Kamu pindah kos anjing. Wow, lucu juga loh ini. Pak ini cut. Lucu juga loh ini. Aku belum pernah cerita ini ke teman-teman nih. Jadi pas itu si Jiong basis SM, dia terpaksa dia dapat kerjaan di Mandiri di Riau, di rumahnya di Sumatera. Akhirnya dia harus cabut, dia bilang, sorry ya, aku harus cabut nih ke Sumatera, ya Riau kan? Sumatera. Aku masih gambar Riau apa mana sih? Akhirnya dia cabut Sumatera, nggak ada basis, ya kan? Dia satu kos, ya kan? Aku mabuk. Aku datang kamar Pet, kamu bisa ngebas nggak? Pet kamu ngeband nggak? Iya aku dulu ngeband, aku vokalis. Ya udah ini aku kasih materinya, ini CD-nya SM, kamu pelajarin besok hari Rabu kamu ngebas ya. Manggung. Ya itu awalnya. Enggak sesimpel itu sebenarnya. Ya, Jadi kayak dia itu datang. Siapa sih orang mabuk yang dipercaya omongan? Iya, main di lagi main itu lagi laptopan asal. Tiba-tiba ada orang mabuk datang, besok bantuin band-bandan ya. Ini Materinya terserah aja di materinya. Terserah kamu mau ngomong apa gitu terus besok menjalani biasa gitu. Dia nggak bisa ngebas loh dulu. Kuliah. Nggak bisa ngebas loh. Iya, gitu. Tiba-tiba dia telepon. Nyet di mana? Latihan. Wow. Wow, ini apa-apaan nih gitu. Ya, itu serandom itu esensi. Serandom itu. Karena band ini konsepnya sebenarnya nggak ada. Cuman lebih ke vibe-nya ketika aku punya vibe bagus sama temanku satu, ya aku bikin musik ya udah. Berarti syarat untuk menjadi personil SM ini kan berarti modal serem ro gondrong. Dulu belum Dan gondrong sih. gondrong. Berarti dicemplungke ya. Dicemplungke. Penting dijoroke sih. Bener-bener cuma aku datang ke pintunya, besok kamu bantuin SM ya. Siapa yang bisa nyangka ini ngapain orang mabuk ngobrol sembarangan. Ya udah diain aja yang penting sudah gitu kan. Tapi sebelumnya kamu udah pernah datang ke acaranya SM berapa kali gitu kan? Satu kali aja. Ini anak kosku, belum main bener kosku. Anak kosku baru gitu kan? Iya. Wah. Terus awal mula bisa bertemu dengan sosok yang luar biasa, kita sebut Mas Jeffrey Gendut, bisa langsung bergabung. Ini dalangnya SM. Ini ora. Waduh. Dia kok bisa ketemu sama Mas Jeffrey? Mas. Jeffrey itu sebenarnya orang lama. Cuman aku deket sama dia tuh Lama. enggak deket. Berapa lama ya? Berapa lama ya, Cek? Karena ternyata dia sineas muda yang sangat berbakat. Itu sineas muda yang sangat berbakat. Bener. Ternyata karena kebiasaannya biasanya aku mikir sendiri, ada teman yang bantuin mikir, aku senang gitu. Jeb, ayolah bantuin apa. Karena kebetulan SM itu bukan orang-orang yang produktif sih. Iya. Dan bukan orang yang produktif dan disiplin ya, Pak. Iya, disipliner. Ini sesi curhat Pak. Ini sesi curhat Pak. Dan akhirnya ketemu lah nama sosok Mas Jeffrey ini. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dan doa kedepannya semoga Serigala Malam bisa lebih melambung lagi namanya dan bisa merajai pensi-pensi di Jogja dan sekitarnya lain. Jangan melambung. Apa dong? Stabil. Oh stabil ya, melambung bisa tiba lah. Iya, Stabil. Karena kita sudah kangen dengan gigs Iya, yang ayo. yang headlinernya itu Serigala Malam. Kangen banget. Kangen banget lah. Serigala Malam. Aduh, terus apa lagi ya? Sorry kalau agak ngaco karena emang ini serius. Serius sih. Masa ini belum ya Mas ya? Wah, ya, ini. Minum kan Mas? Itu Ini masih ada.
Sesi minum-minum gitu. Sesi minum-minum. Sesi santai sih. Nanti buat Jadi, teman-teman alasan kenapa aku mau diundang di podcast ini ya. Wah, ada minumannya. Enggak. Oh iya Mas, aku mau tanya ini. Kan hardcore Serigala Malam kan suara yang teriak gitu kan. Itu ada kelola suaranya sendiri enggak? Enggak. Oh enggak ada suara sendiri. Oh dari sananya wis ngono. Jadi soalnya. Soalnya Serigala Malam ini vokalnya khas sekali. Betul, karakternya beda sih. Khas banget. Really? Iya. Bahkan apa anakku kan lagi 10 tahun, 10 tahun. bulan. Anakku kan lagi 10 bulan, Mas. Ketika aku nyetel Udah Serigala Malam ngobrol. udah ngerti. Anakku ngerti loh. Oh, ngerti aku. Jarane sih bocoran Mas Komeng. Gue bakal pinter. Itu nggak ada pertanyaan ini ya? Nggak ada. Oh, langsung teriak aja waktu itu. Dan memang ikoniknya Serigala Malam memang dari vokalnya Mas Komeng ya. Iya. Soalnya apa ya? Ya tidak bisa tergantikan. Sosok dari Mas Komeng ini tidak bisa tergantikan. Demi host. Iya. Tor Jawa kayak Sumatera ya. Demi host. Untuk menjilat. Tapi pernah hilang suara nggak Mas? Waktu aktor gitu. Pernah. Enggak pas tour sih. Jadi kalau udah lama nggak main, terus tiba-tiba harus main, biasanya hilang. Oh. Suaraku hilang bet. Tapi bentar. Di situ makanya anak ini butuh latihan, Hmm. latihan rutin biar kembali lagi. Kadang suaranya bisa melengking jelek gitu. Bukan. Apa? Balik ke galing proses bang. Iya. Jadi welcome to jungle ya. Welcome to the jungle. Oh, iya. Oh, tapi pernah blunder Mas di atas panggung itu suaranya ternyata nganggo falset penuh sih. Nggak pernah sih. Enggak pernah. Alhamdulillah. Sih enggak. Seru. Kalian kalau ikut tour, wah ngerasain gilanya. Pasti. Berarti aku resign kok bari ya. Asal pasti aku ikut lah. Ya walaupun gulung-gulung kabel kok. Pasti nggak apa-apa. Mungkin segitu aja ya. Mas Jemri, kita ngobrol-ngobrol. Thank you Mas Komeng. Loh, aku masih mau ngobrol. Mas Pet. Tenang aja. Kita episode-nya enggak cuma ini. Masih mau ngobrol? Ator boleh dong. Kita pasti ngobrol terus ya. Nanti karena setelah ini kita bakal ngulik tentang Serigala Malam setelah tur. Pengalaman Oh iya, setelah boleh, tur. boleh, Nanti kita boleh. bakal undang lagi di sini dan Boleh. kita sama lagi. Duh, kan turun sama kamu. Oh iya, nanti kita ngobrol-ngobrol masalah tur. Asik. Oh iya. Aduh. Dan untuk teman-teman yang mau untuk teman-teman yang mau menanyakan tentang Serigala Malam bisa komen di bawah ini. Ya guys. Nanti komen-komennya nanti akan kita sampaikan langsung kepada personil-personilnya. Benar sekali. Dan mungkin segitu aja sih. Yes. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton selama kurang lebih 1 jam. Iya. Jangan lupa. Udah sejam ya? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Yes. Karena kita tidak pernah membaca baca komen. Tadi pas ngasih bangun deh. Goblok. Saksikan terus episode berikutnya. Cheers. Eh.